Di One Piece chapter 1160 kali ini berjudul Insiden God Valley. Di awal cerita kita diperlihatkan pertunjukan di God Valley. Di sini para peserta dipertunjukkan dengan adanya klan Devi. Peserta sontak melemparkan senjata mereka di atas panggung sebagai wujud kebencian para peserta terhadap klan Devi. Lalu di sini kita diperlihatkan Garling sedang mengobrol dengan Saturn. Saturn mengatakan, "Kau patut dipuji Garling karena mampu menemukan mereka." Lalu Garling mengatakan, mungkin ini sudah menjadi takdir mereka. Di tengah keramaian peserta yang berada di God Valley, kini panel menampilkan Dragon dengan seorang wanita. Lalu wanita itu mengatakan kepada Dragon supaya anak-anak mereka diserahkan kepada orang baik dan bisa tumbuh dengan layak. Setelah itu terlihat wanita itu terjatuh dan Dragon meninggalkan wanita itu. Dalam hati, Dragon tidak hanya ingin menolong anak-anak itu, tapi sekaligus keluarga mereka. Kalau sampai aku tidak menyelamatkan mereka, apa gunanya aku berada di sini? Ucap Dragon. Lalu panel beralih kembali ke meriahnya turnamen God Valley. Di sini pembawa acara memberitahukan peraturan permainannya, bahwa poin yang didapat dari membunuh masing-masing dari 13 kelinci SR yang sudah diperkenalkan tadi adalah 10.000 poin. Setelah mendengar pemberitahuan dari pembawa acara turnamen, para peserta pun langsung bersorak. Lalu pembawa acara mengatakan bahwa perburuan akan dimulai 1 jam dari sekarang. Maka dari itu, para kelinci percobaan, larilah kalian sekarang juga. Sebagian peserta kelinci percobaan mengatakan kalau kita akan selamat jika kita bisa bertahan hidup selama 3 minggu. Di antara sorakan riuh para peserta, beberapa kelinci percobaan hanya bisa terdiam. Wajah mereka menunjukkan ketakutan jelas. 1 jam lagi mereka harus lari. Lari dari pemburu yang sudah siap dengan segala macam senjata. Beberapa dari mereka menunduk, tahu betul kalau kesempatan mereka untuk selamat sangatlah tipis. Turnamen God Valley memang sadis dan sebentar lagi tawa peserta akan bercampur dengan teriakan ketakutan. 1 jam pun telah tiba, para peserta pun mengatakan perburuan telah dimulai. Di sini kita diperlihatkan tangisan para kelinci percobaan. Mereka ada yang mengumpat di balik batu dengan membawa anaknya yang masih kecil. Suara tembakan dan jeritan pun sudah mulai ramai. Kata-kata ampunan dari para kelinci percobaan itu pun tak dihiraukan oleh para peserta turnamen. Suara tangis, jerit, dan tawa menjadi satu, dan acara itu sepertinya sedang ditayangkan di sebagian pulau. Di sini kita diperlihatkan kota Tanah Suci Merigeos sedang ramai menonton turnamen itu. Di layar terlihat keluarga Vigerland sedang memimpin barisan depan, sedangkan keluarga Bebet dan keluarga Menmayer menyusul ketertinggalannya. Lalu panel menampilkan Garling sedang membabat habis tanpa ampun para kelinci percobaan. Lanjut panel memperlihatkan Saint Gunko dari keluarga Menmayer sedang membunuh para kelinci percobaan itu dengan kekuatan buah iblisnya dan mendapatkan bonus poin yang luar biasa. Lanjut cerita, kini kita diperlihatkan Dragon muda sedang melihat mayat yang berserakan. Sambil menahan mual, Dragon berpikir, jika dia menolong orang-orang ini, pasti dia akan dianggap membangkang oleh warga Celestial Dragon. Dan para peletonku pasti akan dipenggal, ucap Dragon. Lalu kita diperlihatkan seorang kapten kapal angkatan laut menanyakan para anggotanya apakah sudah berkumpul. Dan orang itu menjawab, sudah. Sambil memikirkan Dragon yang ternyata belum ada di dalam kapal. Lalu kita diperlihatkan Dragon ternyata sedang melihat sebagian para kelinci percobaan itu sedang diintai oleh peserta turnamen. Sepertinya Dragon tidak tega dengan apa yang akan terjadi pada para kelinci percobaan itu. Dragon melihat peserta turnamen sudah siap untuk menembak para kelinci percobaan itu. Di saat salah satu peserta turnamen itu membidik para kelinci percobaan, tanpa sadar Dragon malah menembak peserta turnamen itu. Dragon pun mengatakan, gawat, aku melakukan tanpa sadar. Lalu tiba-tiba ada suara ledakan dari pulau. Kalian tahu siapa dia? Ya, dialah Rox di Sebek. Akhirnya Rox telah datang untuk menyelamatkan keluarganya. Ternyata nggak cuma Rox yang datang, karena kabarnya Saki yang diculik, maka yang datang adalah para bajak laut ternama di lautan. Di sini kita diperlihatkan kru bajak laut Rox sudah kumpul. Hampir semua dari mereka mengkhawatirkan Saki. Tapi beda dengan Kaido.
Kaido sepertinya sangat menginginkan hadiah buah iblis itu. Kehadiran Rocks membuat turnamen semakin ramai. Tembakan kapal laut saling bersautan. Di sini para peserta turnamen protes terhadap angkatan laut. Mereka mengatakan kalau sampai ada yang terjadi pada peserta turnamen, mereka tak akan segan untuk menghukum para prajurit angkatan laut, ucapnya. Lalu cerita dialihkan di lokasi Dragon. Dragon mendengar ada pengumuman bahwa seluruh prajurit angkatan laut disuruh untuk berkumpul di barat pulau. Lalu, salah satu prajurit angkatan laut yang berada di area Dragon mengatakan bahwa ada kelompok bajak laut lagi yang datang. Dan kalian tahu siapa yang datang berikutnya? Ya, dialah Goldie Roger. Sepertinya Roger beserta krunya sudah tiba di God Valley, tak lama setelah kedatangan Rocks. Lalu, kita diperlihatkan Dragon sedang berlari dengan membawa 2 bayi. Sepertinya yang dia bawa adalah Shanks dan Sam Rocks. Kalian tidak menangis demi diriku, sungguh sebuah keajaiban, ucap Dragon. Lalu kita diperlihatkan para prajurit angkatan laut terlihat panik. Mereka menyuruh para Celestial Dragon ke bagian tengah pulau, dan pastikan tak ada yang terluka, ucap salah satu pasukan angkatan laut. Kepanikan angkatan laut semakin menjadi saat kedatangan Roger. Setelah Rocks, sekarang Roger, apakah dunia sedang kiamat, ucap prajurit angkatan laut. Lalu prajurit angkatan laut mengatakan kalau Roger sudah mendarat di pulau. Lalu panel menampilkan kru Roger yang sedang berlari ke arah pusat turnamen untuk menyelamatkan Saki. Sedangkan para kesatria dewa siaga tempur untuk menghadapi Roger dan krunya. Dari sini kita bisa merasakan begitu berbahayanya anggota Roger, hingga kesatria dewa harus bersiaga untuk menghadapinya. Ditambah mereka juga harus melawan anggota Rocks. Ini bakal jadi momen yang sangat menegangkan bagi para kesatria dewa dan angkatan laut. Di sini kita diperlihatkan pulau God Valley sudah dikepung oleh para bajak laut. Terlihat para prajurit angkatan laut sedang kelimpungan menghadapi kedatangan para bajak laut itu. Satu persatu bajak laut mulai naik ke daratan. Terlihat Newgate dan kawan-kawan sedang menghajar para pasukan pemerintah dunia. Di tengah ricuhnya pertempuran itu, ada seseorang yang datang dan mengatakan, Hei, beraninya kalian mencincang pasukanku seperti sayuran. Lalu terjadilah ledakan hebat di tengah pertempuran para bajak laut itu dengan para prajurit angkatan laut. Dan kalian tahu siapa yang barusan datang? Ya, dialah Monkey the Garp. Garp datang dengan mengatakan, aku sudah datang. Sepertinya pesta ini baru akan dimulai dengan kedatangan Garp. Di sini kita sudah bisa merasakan kalau pertempuran kali ini bakal lebih meriah karena hadirnya sosok Laksamana Garp yang kelak akan dijuluki sebagai kesatria angkatan laut. Di sini kita bisa melihat para prajurit angkatan laut semua pada kegirangan dengan kedatangan Garp. Seolah-olah bala bantuan yang sebenarnya sudah tiba. Kita selamat, ucap para prajurit angkatan laut. Akhirnya para legenda sudah tiba, dan kedatangan Garp mengakhiri manga One Piece chapter 1160 ini. Ya, akankah aliansi bajak laut Rocks mampu mengalahkan angkatan laut dan para kesatria dewa? Atau justru God Valley akan menjadi saksi bisu dari kekalahan mereka? Jangan lewatkan chapter selanjutnya. Nah, itu dia update seru kita kali ini. Oh ya, penting nih buat kalian catat, Eiichiro Oda Sensei sepertinya akan libur minggu depan. Jadi buat kalian yang nggak mau ketinggalan info panas seputar One Piece dan dunia anime atau manga lainnya, jangan sampai geser channel. Pastikan kalian tetap pantengin 91,92 FM terus untuk update tercepat dan terlengkap. Sampai jumpa di video berikutnya.